Penting, kesiapan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami kelompok 4 Ilmi Mengabdi 2020. Di sini kami ingin mempersembahkan video mengenai dampak dan komplikasi dari stunting bagi individu maupun bagi bangsa. Dampak yang ditimbulkan stunting menurut WHO dalam Kemenkes RI 2018 dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu dari dampak jangka pendek adalah yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan kognitif, di mana anak dapat memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Selain itu, perkembangan motorik dan verbal pada anak juga menjadi tidak optimal. Untuk yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Dan yang terakhir dalam dampak jangka pendek yaitu sindrom metabolik atau metabolisme glukosa, lipid, protein, atau lemak akan terganggu. 2. Dampak jangka panjang. A. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih dibandingkan pada umumnya. Dalam sumber lain disebutkan anak yang stunting pada usia dini umur 0-2 tahun dan tetap pendek pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 27 kali untuk tetap pendek sebelum memasuki usia pubertas. Sebaliknya, anak yang pertumbuhannya normal pada usia dini dapat mengalami growth faltering atau pertumbuhan kurang pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 14 kali tumbuh pendek pada usia prapubertas. B. Meningkatnya risiko obesitas atau penyakit lainnya. C. Kemampuan sistem imun turun sehingga anak mudah sakit. Kemudian D. Fungsi tubuh tidak seimbang dan menyebabkan disabilitas pada usia tua. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, stunting dapat memberikan begitu besar dampak negatif pada setiap individu yang menderitanya. Lalu, apakah stunting dapat memberikan dampak negatif juga kepada negara? Jawabannya adalah ya. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara ke depannya. Di antaranya yaitu: Yang pertama, individu yang mempunyai risiko mengalami gangguan penyakit degeneratif akan meningkat. Hal ini pastinya akan mendorong pengeluaran untuk biaya kesehatan negara, termasuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan yang kedua, dampak lainnya adalah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah. Hal ini pastinya juga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Padahal untuk menjadi bangsa yang maju, tentunya kita harus mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa stunting pada anak akan menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang, serta berdampak pula pada perkembangan suatu negara. Selain itu, kesehatan mental ibu juga sangat berpengaruh terhadap pola asuh pada anak yang terkena stunting. Hal ini disebabkan karena ibu yang mengalami depresi akan cenderung kurang memperhatikan dirinya sendiri dan asupan gizi pada anak, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian video edukasi kesehatan dari kami, Indonesia Maju Tanpa Stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the words I said were wrong.